Selamat malam, perkenalkan saya Afifa Deka Putri akan menjelaskan terkait rancangan penerapan bisnis Big Data pada Netflix dengan memanfaatkan metode AI sebagai lanjutan dari UTS. Netflix merupakan platform subscription video on demand, menjadi salah satu penyedia konten streaming terbesar di dunia, tidak terlepas dari penerapan teknologi manajemen informasi yang inovatif dan berbasis data. Sistem informasi Netflix terdiri atas 5 lini utama. Yang pertama yaitu lane transaksi customer, menjadi titik masuk data dari pengguna. Yang kedua yaitu lane big data platform sebagai sistem inti analik. Kemudian yang nantinya didistribusikan ke batch layer untuk pemrosesan data historis skala besar dan model prediksi, dan speed layer untuk pemrosesan data real-time subdetik. Yang ketiga yaitu lane produksi konten, digunakan untuk mendukung keputusan produksi konten original, akuisisi lisensi, serta optimasi pre-release. Lalu yang keempat yaitu lane distribusi. Konten yang siap tayang akan disalurkan melalui Open Connect CDN dengan server ISP lokal. Lalu yang kelima yaitu lane layanan konsumen. Ini berfungsi untuk menjaga kualitas pengalaman pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait manfaat penerapan AI pada 4 area proses bisnis Netflix menggunakan Self-Organizing Map atau SOM dan Recurrent Neural Network atau RNN. Yang pertama, pada proses transaksi dengan customer, SOM mengelompokkan pengguna baru ke klaster selera, sehingga rekomendasi akan relevan bisa diberikan sejak awal. Sedangkan RNN memproses urutan tontonan untuk memprediksi preferensi berikutnya, sehingga nantinya personalisasi lebih cepat, pengalaman awal pengguna lebih optimal, dan kepuasan pelanggan lebih tinggi. Lalu selanjutnya yaitu pada proses produksi konten. SOM membantu menemukan segmen penonton yang belum terlayani, sedangkan RNN memprediksi tren tontonan per cluster untuk mendukung keputusan produksi, yaitu Netflix Originals atau lisensi. Sehingga nantinya produksi akan lebih tepat sasaran, resiko kegagalan konten berkurang, serta investasi lebih efisien. Lalu, pada proses distribusi, RNN memprediksi pola permintaan konten dari waktu ke waktu, sehingga konten bisa pre-cache di server CDN sebelum lonjakan traffic. Sehingga nantinya distribusi akan proaktif, latensi berkurang, beban server lebih ringan, serta pengalaman streaming lebih lancar. Lalu yang terakhir yaitu pada proses layanan konsumen. SOM memudahkan segmentasi risiko churn berdasarkan cluster perilaku, dan RNN mendeteksi anomali urutan aktivitas untuk identifikasi fraud lebih presisi. Sehingga kampanye retensi lebih personal, deteksi fraud lebih akurat, serta layanan pelanggan lebih responsif, dapat menggunakan chatbot AI dan analisis feedback. SOM dan RNN adalah gabungan metode AI. SOM untuk clustering data besar di batch layer, dan RNN untuk sequence prediction di speed layer. Keduanya saling melengkapi dalam arsitektur Big Data Netflix, sehingga bisa dipakai untuk rekomendasi konten, prediksi churn, optimasi distribusi, dan deteksi fraud. Selanjutnya kita akan membahas terkait rancangan penerapan Big Data dan AI pada Netflix. Rancangan berikut memperjelas posisi metode Self-Organizing Map atau SOM dan Recurrent Neural Network atau RNN di dalam lambda arsitektur yang telah dirancang pada UTS. Dengan rancangan tersebut, seluruh keluaran data dari 4 proses bisnis utama dapat ditampung dalam satu ekosistem TKD yang saling terhubung. Yang pertama, pada lapisan ingestion atau Kafka, fungsi dalam arsitektur yaitu menerima seluruh event dari 4 lane bisnis. Dan peran SOM dan RNN untuk memprediksi perilaku berikutnya. Yang kedua yaitu pada lapisan batch layer. Fungsinya untuk mengolah data historis skala besar untuk training model, dan peran SOM untuk memetakan data multidimensi menjadi output cluster 2D yang dapat digunakan sebagai dasar analitik. Speed layer berfungsi untuk memproses data real-time subdetik. Dan peran RNN yaitu untuk menerima hasil cluster dari SOM sebagai input, lalu memproses urutan aktivitas terbaru untuk menghasilkan rekomendasi atau prediksi langsung,
mendeteksi anomali dan merespon dinamika perilaku pengguna. Selanjutnya, serving layer berfungsi untuk menggabungkan hasil batch layer dan speed layer untuk penyajian data analitik terpadu. Peran SOM dan RNN yaitu sebagai output akhir berupa rekomendasi konten personal, prediksi churn, deteksi anomali, serta insight tren produksi. Selanjutnya yaitu feedback loop, berfungsi untuk mengirim kembali data hasil interaksi pengguna terhadap output ke sistem. Model SOM dan RNN di-retrain secara berkala agar tetap adaptif melalui continuous learning. Berikut adalah alur data end-to-end. Rancangan penerapan Big Data dan AI pada Netflix menempatkan SOM dan RNN dalam lambda arsitektur untuk mengintegrasikan data dari 4 proses bisnis utama. Selanjutnya, yaitu rancangan keunggulan penerapan Big Data dan AI dengan referensi jurnal dari Dewi dan Ciptayani tahun 2022. Pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa model hybrid deep learning SOM-RNN jauh lebih unggul dibandingkan model tunggal. SOM digunakan untuk melakukan clustering data berdimensi tinggi, sementara RNN memproses data sekuensial. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa RNN tunggal hanya mencapai akurasi 85,06% pada iterasi ke-7500, sedangkan model hybrid SOM-RNN konsisten mencapai akurasi 100% di seluruh iterasi. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan dua tahap, clustering lalu sequential modeling, mampu meningkatkan akurasi secara signifikan, sekaligus memperkuat relevansi penerapan SOM-RNN pada skala besar seperti Netflix. Keunggulan penerapan Big Data dan AI pada Netflix dengan model hybrid SOM-RNN mencakup dua dimensi, yaitu konseptual dan empiris. Berikut 4 keunggulan yang diusulkan untuk diterapkan pada Netflix. Yang pertama, akurasi rekomendasi tinggi. Pada skala Netflix, hal ini berpotensi meningkatkan efektivitas rekomendasi yang sudah menyumbang lebih dari 80% konten yang ditonton, sehingga memperkuat retensi pelanggan dan menekan churn rate. 2. Efisiensi komputasi SOM. Dapat mereduksi dimensi data pengguna yang sangat besar menjadi representasi klaster ringkas sebelum diproses oleh RNN. 3. Yaitu kesesuaian dengan data sekuensial. Perilaku menonton dapat bersifat berat waktu. RNN dirancang khusus untuk memproses data sekuensial sehingga selaras dengan kebutuhan feedback loop real-time dalam arsitektur Netflix. Lalu yang terakhir yaitu fleksibilitas multimodal model SOM-RNN. Dapat menerima input teks, gambar, audio, maupun video. Hal ini relevan dengan data Netflix yang multimodal, sehingga memungkinkan analisis lebih luas daripada sekedar pola rating atau tontonan. Kesimpulannya, rancangan Big Data Netflix pada UTS memberikan kerangka infrastruktur melalui lambda arsitektur, Kafka, batch layer, speed layer, sedangkan pada UAS, model SOM-RNN berfungsi sebagai inti analitik di dalam kerangka tersebut. SOM bekerja di batch layer untuk melakukan clustering data historis, sementara RNN beroperasi di speed layer untuk menghasilkan prediksi real-time. Keduanya saling melengkapi sehingga mampu mendukung keempat proses bisnis utama, yaitu transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen dalam satu ekosistem data dan AI yang terpadu, menjadikan sistem lebih adaptif, akurat, dan relevan dengan kebutuhan operasional Netflix. Demikian yang saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat menikmati.